الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلام.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid At-Tahir Los Angeles yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kondisi iman kita terus menanjak naik. Karena kondisi iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Apa yang bisa menyebabkan iman kita naik? Al-yazidu bit-ta'ah. Iman kita bisa naik kalau kita mengiringi satu ketaatan kepada ketaatan-ketaatan berikutnya. Tapi sebaliknya, wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita itu akan melemah, akan turun saat kita melakukan kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan, itu ternyata berdampak di dalam hidup kita. Bahkan ujungnya itu bisa menjauhkan kita dari bahagia. Karena ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang itu nggak bahagia. Salah satunya adalah al-ma'asi. Perbuatan maksiat sekecil apapun, maka itu bisa menyebabkan ketidakbahagiaan dalam hidup yang kita lakukan. Maka kalau kita belajar dari generasi orang-orang sebelum kita, sesungguhnya mereka bahkan tidak bermaksiat, meninggalkan satu ketaatan saja, itu ternyata berdampak kepada kehidupan mereka puluhan tahun yang akan datang. Jadi pernah ada seorang ulama yang ditanya, kenapa Anda terlihat seperti sedih dan merenung wahai Syekh? Maka dia bilang, ini gara-gara kesalahan saya 40 tahun yang lalu. Maka ditanya, memangnya apa kesalahan Syekh 40 tahun yang lalu? Saya ketinggalan sholat berjamaah. Jadi ternyata ketinggalan sholat berjamaah saja
itu bagi orang-orang alim itu bisa mempengaruhi daripada kondisi kejiwaannya. Makanya apalagi kalau kita hari ini di tengah kondisi yang bisa jadi cobaan-cobaan, tantangan-tantangan itu begitu dekat dengan kita, maka memang sudah saatnya kita back to masjid, back to Islam, dan kemudian kita back to Quran dan back to Sunnah. Karena inilah yang akan membawa kita bahagia. Dan oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ingin melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, masih tentang principles of JFOA. Jadi kita pengen hidup kita itu bahagia kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan semata-mata just focus on Allah. Ya, jadi bahasanya apapun yang kita lakukan itu fokusnya ke Allah saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Maka di dalam tahapan kita memaknai principles of just focus on Allah, kita sudah membahas 3. Yang pertama adalah kita menyadari everything comes from Allah. Segala sesuatunya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, maka bukan semata-mata langsung kita lihat, oh ini sebabnya begini. Tapi justru kita berupaya menemukan apa pesan cinta yang Allah hadirkan melalui peristiwa itu. Karena ada kalanya ketika kita melihat sesuatu itu kita nggak suka, tapi bisa jadi itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan ada yang menurut kalian nggak suka, padahal menurut Allah itu ya terbaik. Tapi ada yang bisa jadi kita suka, tapi itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita melihat sesuatu kejadian, peristiwa yang menimpa diri kita, termasuk masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, bukan semata-mata melihat masalahnya, tapi bagaimana kita menemukan apa pesan cintanya. Perumpamannya gini Bapak Ibu, kalau di tengah masjid kita ini tiba-tiba ada genangan air, masalah apa enggak? Masalah. Dan ketika kita lihat ada genangan air, apa yang kita lakukan? Ya malah mengepel supaya airnya tidak ada di tengah masjid yang kita cintai. Tapi begitu besok hari kita lihat airnya ada lagi, kita apel lagi, kita apel lagi. Tapi begitu di hari ketiga airnya masih ada, kira-kira masih dipel lagi atau kita lakukan cara yang lain? Ya cari apanya? Nah cari sumber masalahnya. Begitu dilihat ke atas, oh ternyata atapnya bocor. Maka disitulah kemudian dibenahi atapnya, maka airnya itu tidak lagi menggenang. Maka asumsi air itu adalah masalah kita. Kadang-kadang kita melihat masalah itu, ya udah kita selesaikan masalah finansial, masalah hubungan, masalah kita di dalam hidup, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita kembalikan bukan semata-mata tentang masalahnya, tapi jangan-jangan masalah itu hadir lantaran hubungan kita dengan Allahnya bocor. Dan ini yang harus kita perbaiki dulu. Maka itulah yang kita katakan, temukan apa pesan cinta di balik sebuah masalah. Sehingga kita memaknai everything comes from Allah, akhirnya melihat itu dengan segala kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Yang kedua adalah everything belongs to Allah. Segala sesuatunya itu punya Allah. Jadi kemarin itu bahkan saya ditegur, Ustaz bukan hak guna pakai, tapi hak guna pinjam. Karena kita nggak ada yang bahasanya itu punya kita. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengingatkan, di antaranya dalam surat Al-Isra, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Dan janganlah kalian ikuti segala sesuatu yang tidak kalian miliki ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya kalau kita menyadari kita akan mempertanggungjawabkan, berarti kita nggak punya. Kita hanya dititipin. Maka kalau kita dititipin, jangan kita menjadi seakan-akan orang yang punya. Ya misalkan seseorang dititipi
katakanlah mobil Ford. Tapi begitu dititipin, dia jalan-jalan, dia upload di medsos, seakan-akan itu punya dia. Kira-kira begitu dilihat sama yang punya, apa yang terjadi? Ngaku-ngaku mas, padahal itu punya saya kan gitu ya. Dan itulah yang bukan tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Kita ngaku-ngaku sukses itu punya kita, harta benda ini karena pencapaian kita, kemudian apa yang terjadi dalam hidup ini semata-mata karena ikhtiar kita. Hati-hati, karena semua itu bisa jadi adalah merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah setiap keberhasilan itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan membudayakan daripada aktivitas muhasabah. Muhasabah tentang umur kita, muhasabah tentang daripada harta kita dari mana dan dihabiskan buat apa, ilmu kita, fisik kita. Karena orang-orang cerdas dari Rasulullah SAW itu bukan yang kemudian dia punya daripada ya gelar banyak di depan ataupun di belakang, IQ-nya di atas 120 rendah. Tapi kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menghitung-hitung dirinya, menghisap dirinya, dan kemudian dia sibuk untuk beramal daripada kehidupan setelah kematiannya. Tapi balikan daripada itu, wal ajizu, orang pandir, orang yang bodoh, adalah man atsba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti nafsunya dan dia berangan-angan sama Allah. Udahlah nanti aja, masih muda ini foya-foya, tua kaya raya, nanti mati masuk surga. Gak usah kemudian bahasanya minta ampun, bahasanya nanti-nanti, pokoknya diajak ibadah nanti-nanti, diajak beramal soleh nanti-nanti. Nah ini kan gak bisa menjamin bahwa kita nanti itu masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah yang kedua. Dan yang ketiga, kemarin sudah kita bahas, adalah everything's dedicated to Allah. Segala yang kita lakukan itu hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti sholat kita tujukan untuk Allah, tapi Allah butuh nggak sholat kita waktu itu? Kenapa enggak? Karena mau semua makhluk dan jin itu bahkan mereka taat kepada Allah, sholat di hadapan Allah, maka nggak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Begitupun seluruh makhluk, termasuk bangsa jin, mereka kemudian tidak melakukan ketaatan kepada Allah, nggak sholat, maka sesungguhnya itu juga tidak akan menjadikan Allah itu menjadi hina. Maka sesungguhnya ketika kita melakukan untuk Allah, maka sebetulnya efeknya itu justru kembali kepada diri kita. Kayak kita melakukan zakat. Kita pikir zakat itu untuk siapa? Fuqara wal masakin. Tapi apakah untuk fuqara wal masakin saja? Enggak. Justru kita dapatkan diskursus dari para ahli zakat. Zakat itu justru manfaatnya akan kembali kepada si muzaki itu sendiri. Misalkan muzaki itu adalah seorang produsen yang dia ciptakan goods lah, barang, produk, dan itu kemudian ketika ada di pasar, orang-orang nggak mampu beli, nggak kemampuan menyerap daripada produk yang sudah digulirkan di pasar. Maka kalau sudah begini, kira-kira apa yang terjadi sama produk itu? Stuck. Dan kalau stuck akhirnya apa? Bisa jadi malah efeknya daripada perusahaan itu bisa tutup. Nah, jadi ketika seseorang itu kemudian berzakat, kemudian diberikan kepada fuqara wal masakin, maka fuqara wal masakin itu mereka mampu membeli. Nah, kalau mampu membeli, maka efeknya ya cycle of production itu jalan. Sehingga kalau ada yang beli, masuk ke perusahaan, perusahaan bisa produk lagi, akhirnya disuplai lagi atau dihantarkan lagi ke pasar. Jadi kalau kita lihat, everything dedicated to Allah. Walaupun buat Allah itu nggak penting kita melakukan itu. Karena apa? Buat Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukannya karena Allah, maka Allah akan memberikan kebaikannya untuk hambanya tersebut. Maka termasuk tadi wilayah sholat. Kalau kita pengen perbaiki kualitas hidup kita, maka mulailah dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Ini yang paling sederhana. Walaupun sholat itu ditujukan untuk Allah, tapi manfaatnya itu akan kembali kepada orang yang melakukan sholat itu sendiri. Maka ini yang perlu kita hadirkan, orientasinya Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Yang keempat, yang akan kita bahas hari ini walaupun dalam beberapa menit, yaitu everything's controlled by Allah. Segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini adalah di dalam kendalinya Allah. Betul nggak? Dalam surah Yasin itu ada
ayatnya, insya Allah hafal semua kan? Walaqad qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Asy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Coba ini, siapa yang bisa buat semesta ini, Masya Allah. Ya, kalau kita bahasakan semesta ini kan, kalau kita belajar ilmu makrokosmos, bahwa kita ada di Kenmore Avenue Street, bagian kecil daripada Los Angeles. Los Angeles bagian kecil dari United States of America. USA bagian kecil daripada negara yang ada di atas muka bumi. Bumi ini bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Matahari kita bagian kecil daripada matahari-matahari lain yang lebih besar di semesta ini. Sampai akhirnya kita mengatakan kita itu akhirnya nothing. Maka kalau kita hari ini merasa diri kita itu memiliki kelebihan-kelebihan, padahal sekali lagi semua ini dalam kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjadinya daripada terbit matahari, terbenam matahari, bertemunya bulan dan matahari, ini semua adalah merupakan min ayatillah. Maka termasuk dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ibaratnya yang sering kita sampaikan, kita ini ibarat lagi main film. Yang nulis skenarionya siapa? Allah. Yang jadi sutradaranya Allah. Kita yang jadi pemainnya. Nah, tinggal ketika kita jadi pemainnya ini, performnya sesuai dengan diharapkan oleh penulis skenario dan sutradara apa enggak? Maka inilah yang kita katakan, walaupun kita diberikan free will, kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang kita pahami, kita semua itu dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Hadid, makanya kalau seseorang itu dapat keberhasilan, ya jangan terlalu bahagia. Begitu juga kalau bahasanya mendapatkan kemalangan, jangan terlalu sedih. Karena apa? Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi ketika kemudian kalau begitu ya Rasulullah, kalau semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, buat apa kita beramal? Nah, justru disitulah ketika kita sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, maka kita sedang berjalan untuk daripada menetapkan takdir kita di hadapan Allah SWT. Maka kalau bahasa kita itu, tidaklah terjadi segala sesuatu di atas muka bumi ini kecuali terjadi atas izin Allah SWT. Bahkan jatuhnya sehelai daun dari sebuah pohon itu tidaklah terjadi kebetulan kecuali atas izinnya Allah SWT. Kita hari ini ngaji seperti ini kira-kira kebetulan atau bukan? Ada yang nyender, sudah baca Bismika Allahumma ahya Bismika amut. Ya ini kira-kira apakah kebetulan? Nggak ada yang kebetulan terjadi di atas muka bumi ini. Maka termasuk kalau kita belajar kemarin ada kejadian di New Jersey, maka sekali lagi ini tidaklah terjadi kecuali apa? Atas izin Allah. Supaya apa? Salah satunya kita lebih waspada, kita lebih antisipatif, dan justru kita juga bertoleransi dan kita kemudian memiliki rasa empati terhadap imam yang kemudian menjadi korban dalam kejadian itu. Tapi kita nggak perlu jadi orang yang responsif. Karena ketika kita menjadi orang-orang yang reaktif, responsnya, maka bisa jadi yang terjadi adalah kekeliruan-kekeliruan. Maka kita berlindung kepada Allah, bagaimana agar kemudian ketika kita meyakini segala sesuatunya itu adalah di dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada sebuah permisalan begini. Kalau kemudian katakanlah ada sebuah field gitu ya, sebuah lapangan atau sebuah hutan jungle. Di situ kemudian ada binatang buas, ada pasir hisap, ada ular berbisa, kemudian segala ancaman-ancaman yang ada di situ. Sementara goal kita ada di seberang daripada hutan itu. Pertanyaannya, kita maju itu sendiri maju menghadapi keadaan-keadaan itu untuk sampai goal kita, atau kita tahu bahwa ini hutan, ada yang punya, maka kita datang kepada yang punya untuk kemudian bahasanya kita minta ditemenin, dihantarkan melewati hutan itu untuk sampai kepada goal kita. Pertanyaannya, pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang maju sendiri atau minta ditemani? Ya. Maka kenapa kita pengen minta ditemani? Karena peluang berhasilnya lebih besar daripada kita maju sendiri. Maka begitulah kita di dalam dunia ini.
Kalau di dalam dunia ini kita maju sendiri, bisa jadi kita akan tergelincir. Walaupun tujuan kita jelas, tapi ketika kita tahu kita nggak bisa melakukan itu sendirian, kita minta ditemenin sama Allah. Nah inilah yang kemudian kita bahasakan, bagaimana kita minta ditemani Allah di dalam setiap keadaan apapun, supaya apa? Allah mengendalikan kita di dalam kebaikan. Makanya kalau kita keluar rumah, apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masuk kamar mandi? Allahumma jangan barik lana juga ya. Ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya apa coba lihat? Dalam keadaan apapun kita minta ditemani sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, seorang yang berhubungan suami istri, ketika dia tidak membaca doa kepada Allah, maka jin ataupun syaitan akan ikut di dalam hubungan yang dilakukan suami istri itu. Makanya Nabi SAW mengajarkan apapun pekerjaan yang kita lakukan, agar pekerjaan itu menjadi kebaikan di sisi Allah, awali dengan basmalah dan akhiri dengan hamdalah. Kalau kita perjalanan itu ada doa, Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkau sebaik-baik teman di dalam perjalanan. Maka bahasanya apa? Kita minta ditemani Allah. Maka orang kalau sudah minta ditemani sama Allah, maka Allahnya akan menjadi bahasanya pandangannya. Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi lisannya, Allah akan menjadi pendengarannya. Ketika Allah sudah cinta kepada hamba. Maka inilah pemaknaannya, bahwa ketika kita meyakini everything's controlled by Allah, maka kita nggak bisa menjamin kita itu bisa aman-aman aja kalau kita enggak ditemenin sama Allah. Bahkan sebagai penutup, Nabi saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini bahkan Nabi saja minta tolong sama Allah. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, untuk kemudian bersyukur kepadamu dan terus memperbaiki ibadahku di hadapan ya Allah. Kalau Nabi saja masih minta pertolongan sama Allah, terus kita Nabi dan Rasul apa yang ngerasa kepedean, nggak pengen ditemenin sama Allah. Maka termasuk membina komunitas kita, memakmurkan Masjid At-Thahir ini, sekali lagi, bukan semata-mata kehebatan strategi kita, kepiawaian orang-orang yang ada di dalamnya, tapi bagaimana kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditemani Allah dalam setiap keadaan apapun, sehingga dengan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang kita untuk berhasil lebih besar daripada kita jalanin sendirian. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Insya Allah besok kita akan sampai kepada yang terakhir, yaitu prinsip yang kelima dalam just focus on Allah. Mudah-mudahan ini betul-betul mengkristal dan kita betul paham, sehingga kemudian kita bisa memaknai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini dengan sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, 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 dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu